Selamat sore. Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Izinkan saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Mengawalinya saya ingin mengajak sebuah yel-yel. Kalau saya bilang salam sehat, kita semua jawab sehat untuk semua. Oke? Kita coba ya. Salam sehat. Sehat untuk semua. Oke, jadi yel-yel kita pada sore hari ini seperti itu. Kalau saya bilang salam sehat, jawabnya sehat untuk semua. Ya, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun seperti ini. Mencari ikan di pantai Batu Nona. Perginya ditemani sang teman. Salam hormat pembuka acara, salam sehat untuk kita sekalian. Saya ucapkan selamat datang dalam pameran multimedia dan rangkaian acara sehat untuk semua dalam rangka ulang tahun ke-75 WHO yang diselenggarakan di Lipo Plaza Kupang yang telah dilaksanakan dibuka pada hari kemarin dan akan terus berlangsung sampai dengan esok hari. Kami ucapkan selamat datang yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ruth D. Laiskodat, SSI Apoteker MM. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati seluruh staf WHO yang berkenan hadir, kami ucapkan selamat datang. Yang kami hormati seluruh staf Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati para narasumber talk show Bincang-Bincang Bright Generation atau Generasi Sehat. Yang kami hormati para peserta talk show Bincang-Bincang Bright Generation atau Generasi Sehat. Dan singkatnya seluruh tamu undangan, jurnalis dan seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini. Pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal maka jangan sayang dulu ya. Perkenalkan saya Ivana Juliana selaku pewara atau pembawa acara yang akan memandu seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh juru bahasa isyarat yaitu Kak Adela. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kita khususnya talk show terkait dengan Bright Generation atau Generasi Sehat, saya ingin menginformasikan beberapa hal terkait dengan security briefing apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, harap diperhatikan bahwa kegiatan ini mematuhi tata perilaku untuk mencegah pelecehan termasuk pelecehan seksual. WHO berkomitmen memiliki nol toleransi terhadap pelanggaran seksual. Untuk detailnya kita semua dapat mengakses pada scan QR yang akan ditampilkan di layar monitor yang ada di depan. Selanjutnya, jika ada yang merasa hadirin yang saya kasihi, pameran multimedia dan rangkaian sehat untuk semua ini akan berlangsung selama 3 hari dan hari ini adalah hari yang kedua. Dan tadi kita sudah mewarnai rangkaian kegiatan ini dengan lomba mewarnai yang diikuti oleh adik-adik kelas 1 sampai kelas 3 SD. Dan saat ini kita akan sama-sama berbincang-bincang terkait dengan generasi sehat. Dan besok hari kita akan sama-sama melangsungkan kegiatan yang pertama yaitu Dongeng Keluarga Sehat dan juga akan diwarnai dengan pengumuman juara dari seluruh rangkaian perlombaan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan ke-75 tahun WHO. Dan saya menghimbau untuk kita semua dapat meramaikan kegiatan ini dengan memposting story ataupun postingan-postingan di feed Instagram maupun Instastory kita. Dan jangan lupa di-mention ke WHO dan juga Skolmus Enterprise. Hadirin yang terhormat,
salah satu side event dalam rangkaian acara merayakan 75 tahun WHO adalah talk show. Dan pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kira-kira apa sih itu generasi sehat dan bagaimana tips, trik, dan resep-resep menjadi generasi sehat ya. Karena tentunya menjadi sebuah generasi yang sehat itu ada trik, ada tipsnya ya. Dan generasi-generasi yang sehat ini akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa. Karena keberhasilan suatu bangsa itu bisa dilihat dari derajat kesehatan manusianya. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kita akan masuk dalam sesi talk show Bright Generation atau Generasi Sehat yang langsung akan dipimpin atau dipandu oleh seorang moderator. Saya izin untuk membacakan profil singkat daripada beliau. Beliau adalah seorang lulusan S1 akuntansi yang memiliki pengalaman sebagai penyiar radio, voice over talent, dan saat ini bekerja sebagai news anchor atau presenter di TVRI Nusa Tenggara Timur. So please welcome Kak Yasinta Tibuhala. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya, terima kasih banyak Kak Ivana untuk sambutan yang sangat luar biasa. Selamat sore untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, langsung saja karena Bapak Ibu sudah mendengar secara langsung dari Kakak Ivana siapa saya. Jadi mungkin saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri saya, tapi saya adalah yang dimaksud oleh beliau tadi ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya biasanya disapa dengan sebutan Sinta. Baik, Bapak Ibu kita akan langsung berbincang-bincang dalam talk show hari ini Bapak Ibu ya. Dan saya langsung mengundang para narasumber kita di sore hari ini yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang smart, dan yang pasti akan berbagi bersama dengan kita di sore hari ini. Langsung saja yang pertama dengan hormat saya mengundang Ibu Ruth D. Laiskodat, SSI Apoteker MM, selaku Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya, mungkin bisa diberikan tepuk tangan kepada Ibu Ruth. Selamat sore Ibu, silakan bergabung bersama dengan kami. Mari silakan Ibu. Iya. Lalu narasumber yang berikut Bapak Ibu hadirin sekalian, kita punya kakak yang sangat cantik ya, staf WHO. Ada Kakak Edith Okavia Manuama selaku National Professional Officer for Maternal, Neonatal, and Child Health WHO Indonesia, atau yang biasa dikenal dengan bahasa Indonesia, profesinya yaitu Profesional Nasional untuk Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak. Please welcome Kakak Via. Iya, selamat sore Kakak Via, mari silakan bergabung bersama dengan kami. Dan yang berikut ya, yang masih cantik juga nih ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, ada Kakak Mariana YH Opat, selaku youth aktivis atau dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan aktivis pemuda. Please welcome Kak Tata. Iya, luar biasa. Mari Kak Tata silakan bergabung bersama dengan kami. Iya, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mohon izin untuk duduk ya bersama dengan ketiga narasumber kita. Karena kalau saya berdiri bisa-bisa engklak begitu ya kaki saya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai perbincangan kita di sore hari ini Bapak Ibu. Izinkan saya menyapa dulu. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang dalam acara talk show Generasi Sehat yang dimana kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun WHO yang ke-75 di Kupang. Dan tema hari ini adalah sehat untuk semua. Seperti apa sehat untuk semua? Nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan ketiga narasumber kita. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita juga sebentar nanti setelah berbincang-bincang kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin kakak ade, saudara yang penasaran dengan tema yang hari ini akan kita bahas, mungkin bisa langsung memberikan pertanyaan. Tapi setelah saya dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan mendahului saya ya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk ketiga narasumber kita, Ibu Ruth. Mungkin saya panggil Ibu Ruth saja ya Ibu ya. Ibu Ruth, lalu ada Kakak Via dari WHO dan juga ada Kakak Tata ya dari aktivis pemuda. Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita ke topik kita di sore hari ini yaitu sehat untuk semua. Dan kita langsung bertanya-tanya, mungkin yang pertama pertanyaan ini diberikan kepada Ibu Ruth begitu ya Ibu ya, selaku Kepala Dinas Kesehatan,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini baru ya Ibu ya julukannya ya? Sebelumnya nama kantornya Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Kemudian yang paling terakhir ada bergabung bidang kependudukan dan pencatatan sipil sehingga nama kantornya Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berarti sudah semakin panjang begitu ya sebutannya ya Ibu ya. Ya. Iya, mudah-mudahan tidak keliru nih orang-orang ya. Oke Ibu, apa kabar dulu di sore hari ini Ibu? Kabarnya luar biasa. Luar biasa sehat begitu ya Ibu ya. Sehat, mantap, luar biasa. Nah kemarin Sinta sempat berbincang-bincang juga dengan para staf WHO dan biasanya mindsetnya orang-orang kalau orang di dunia kesehatan biasanya itu sehat-sehat tidak pernah sakit gitu ya Ibu ya. Kalau Ibu sendiri apakah pernah sakit atau tidak? Ya, jadi kalau tenaga kesehatan, jadi kita berbicaranya tenaga kesehatan. Kita memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat sehingga sedapat-dapatnya kita harus sehat. Caranya bagaimana? Kita olahraga, aktivitas fisik harus teratur. Yang kedua, makan dengan gizi yang cukup. Kalau sekarang kita sebut bahwa isi piringku. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup. Berarti memang orang dunia kesehatan itu harus menunjukkan contoh bagaimana hidup sehat begitu ya Ibu ya. Tapi bukan berarti tidak pernah sakit juga begitu ya. Sekali dua kali sakit. Sekali dua kali sakit. Oke baik Ibu, kita langsung saja nih ke pertanyaannya. Sebagai seorang kepala dinas kesehatan, apa sih Ibu masalah kesehatan utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak di Nusa Tenggara Timur? Ya, jadi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita sejak beberapa tahun terakhir kita ada masalah stunting. Jadi dengan adanya masalah ini, maka pemerintah provinsi mempunyai RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2018-2023, targetnya stunting harus menurun 12% sampai dengan 10%. Kebijakan ini dilaksanakan karena apa? Kita ada peraturan presiden nomor 72 2021 dan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan ini harus ada beberapa indikator yang bisa membantu masyarakat menurunkan stunting dan yang mengalami stunting diberikan makanan yang bergizi untuk keluar dari status stunting. Jadi ada 12 sangat banyak. Yang pertama tablet tambah darah. Jadi ibu hamil agar dia tidak melahirkan bayi yang statusnya stunting diberikan tablet tambah darah 90 tablet. Jadi diminum selama 3 bulan. Kemudian ibu makanan tambahan itu pemerintah siapkan sampai dengan ibu hamil kek ini pulih. Yang ketiga, balita yang gizi kurang diberikan makanan tambahan. Jadi sekarang ada kebijakan makanan tambahan itu adalah makanan lokal yang dihitung gizinya. Jadi anak umur 6 bulan berbeda dengan 7 bulan dan seterusnya. Yang berikutnya, anak usia 0 sampai 11 bulan harus mendapat imunisasi lengkap. Jadi masyarakat yang mempunyai anak wajib untuk datang ke Posyandu melakukan imunisasi terhadap anak. Jadi tenaga kesehatan siap untuk memberikan imunisasi. Tidak menutup juga agar tidak terjadi stunting, remaja putri harus mendapatkan tablet tambah darah. Jadi seminggu 1 kali, apabila haid maka diberikan tablet tambah darah lebih dari 1 kali seminggu agar tidak terjadi anemia. Yang berikutnya, bayi
0 sampai 6 bulan harus mendapatkan ASI. Jadi kalau sekarang kita menyebutnya menyusui eksklusif. Kalau kemarin-kemarin kita sebutnya ASI eksklusif. Jadi ASI harus diberikan ke anak bayi 0 sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun. Kemudian kalau di dalam masyarakat balitanya mengalami gizi buruk, maka harus diberikan perawatan. Jadi perawatan di sarana pelayanan kesehatan. Kalau dibutuhkan maka spesialis anak harus melihat masalahnya. Yang berikutnya, keluarga harus melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ada satu masalah yang harus juga dihitung sebagai indikator adalah cakupan keluarga, stop buang air besar sembarangan. Indikator yang ke-11, jadi 1 sampai 10 sudah, yang ke-11 cakupan anak usia 6 sampai 23 bulan mendapatkan makanan pendamping ASI. Jadi masyarakat harus tahu anak 7 bulan tekstur makanannya beda, 1 tahun beda. Jadi ada kekeliruan di masyarakat, katanya anaknya harus diberikan makanan yang encer walaupun dia sudah besar, umur 1 tahun katanya supaya pencernaannya lancar. Itu keliru. Nanti jumlah makanan menjadi berkurang karena jumlah airnya banyak. Dan yang terakhir, remaja putri harus dilakukan pemeriksaan anemia. Apakah dia mempunyai masalah anemia atau orang awam menyebutnya kurang darah. Tapi itu dites untuk remaja putri. Jadi ada 12 indikator di mana penanganan stunting di Provinsi NTT harus dilakukan secara baik agar anak-anak NTT yang merupakan generasi bangsa tidak mengalami stunting. Oke, baik Ibu. Jadi yang masih menjadi masalah utama di NTT terkait dengan kesehatan anak-anak adalah stunting begitu ya Ibu ya. Lalu juga sudah dijelaskan juga bagaimana inisiatif pemerintah dalam menanggulangi masalah yang terjadi di NTT ini, yaitu seputar tentang stunting. Baik Ibu, kita juga mau tahu nih bagaimana Dinas Kesehatan mengoptimalkan akses kualitas layanan kesehatan untuk anak-anak yang terbilang cukup variasi di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan kita tahu juga bahwa di NTT ini ada daerah-daerah tertentu yang topografinya juga bahkan sulit untuk dijangkau atau dijamah begitu Ibu. Itu bagaimana? Ya, jadi yang pertama karena jarak rumah dan sarana pelayanan kesehatan itu jauh, maka kita mempunyai, itu puskesmas, kita mempunyai posyandu. Posyandu itu masyarakat bisa datang ke posyandu, nanti teman-teman dari puskesmas di waktu-waktu tertentu datang untuk memberikan pelayanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita meningkatkan promosi kesehatan. Jadi kalau promosi kesehatan menceritakan, mengajak tentang kalau masalah stunting yang 12 indikator tadi. Mengapa anak-anak itu harus ditimbang tiap bulan? Nah, itu diceritakan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, tenaga kesehatan kita diberikan peningkatan kompetensi. Jadi ada latihan yang diberikan untuk tenaga kesehatan untuk pengetahuan termasuk berkomunikasi dengan masyarakat harus dilaksanakan dengan baik. Dan yang paling penting, tenaga kesehatan berkunjung ke rumah. Jadi kalau memang anak tidak dibawa ditimbang di puskesmas, tidak dibawa ditimbang ke posyandu, maka kunjungan rumah merupakan pilihan. Sehingga anak-anak kita bisa terlindungi. Oke, baik Ibu, ini kita bicara soal tenaga kesehatan begitu ya Ibu ya. Kemarin waktu kita bincang-bincang dengan kakak-kakak dari staf WHO nih Ibu, terkait dengan tenaga kesehatan juga ada yang disebut dengan kader begitu ya. Ini merupakan tenaga volunteer dari masyarakat begitu Ibu. Lalu juga
kader ini kan kita kenal sebagai orang yang mungkin lebih dekat dengan masyarakat begitu ya. Mungkin mereka adalah saudara atau tetangga dari masyarakat yang mungkin saja membutuhkan layanan kesehatan begitu. Tetapi bahkan tidak jarang juga ada trust issue di tengah masyarakat yang tidak mempercayai kader begitu ya. Sebagai salah satu tenaga kesehatan volunteer di masyarakat. Nah, Ibu bagaimana nih, kira-kira apakah ada kualifikasi tertentu untuk seseorang itu bisa menjadi kader agar dapat dipercaya oleh masyarakat? Ya, jadi kalau pilihan kader direkrut kemudian karena pendidikannya tidak semua tenaga kesehatan, ada yang tenaga kesehatan, basicnya tenaga kesehatan, ada yang tidak merupakan tenaga kesehatan. Ya, kader itu dilatih. Dalam pelatihan itu banyak materi yang disampaikan termasuk bagaimana komunikasi. Memang di masyarakat, bukan saja di NTT, di tempat yang lain juga ada 1-2 oknum yang tidak mempercayai kader. Kalau tidak mempercayai kader berarti kader biasa komunikasi dengan tenaga kesehatan untuk bersama-sama. Karena mau atau tidak mau, masyarakat yang tidak mempercayai kader itu informasi kesehatan tidak sampai. Contoh, harus seorang ibu harus yang melahirkan anak 0 sampai 6 bulan harus diberikan ASI. Kalau komunikasi itu tidak sambung karena dia tidak mempercayai, maka tenaga kesehatan bersama-sama. Karena kalau tidak, dia tidak menyusui, maka akibatnya anak generasi bangsa kita termasuk di Nusa Tenggara Timur ini tidak menjadi sehat. Bisa masuk kategori gizi kurang, gizi buruk, stunting. Tetapi yang paling penting di setiap kali menyampaikan kepada masyarakat bahwa selain tenaga kesehatan kita mempunyai kader. Dan kader itu sudah dilatih. Kalau ada lagi isu terbaru dilatih lagi. Walaupun ada yang basicnya bukan tenaga kesehatan, tapi isu terbaru selalu menjadi informasi yang penting bagi kader. Dan juga kader-kader ini pastinya selalu mengikuti pelatihan-pelatihan khusus juga. Pelatihan. Ya? Ya. Jadi bukan kader saja. Pegawai negeri dipersyaratkan termasuk Ibu Ruth 20 jam setahun harus belajar. Belajar itu banyak hal. Ada aturan baru yang harus kita pelajari, tetapi ada juga hal-hal sederhana. Contoh, teknik berkomunikasi. Tidak menutup kemungkinan kita berlatih atau kita dilatih melalui Zoom. Jadi masyarakat harus mengetahui bahwa bukan kader saja yang ditingkatkan kompetensinya atau pengetahuannya, tapi kita pegawai negeri termasuk tenaga kesehatan juga harus diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi. Baik, Ibu, kita ke Kak Kavia dulu ya, Ibu ya. Nah, Kavia selaku staf dari WHO ya, dengan mengemban tugas sebagai petugas profesional nasional untuk kesehatan ibu, bayi baru lahir dan juga anak nih. Bagaimana perhatian dan perawatan kesehatan anak ini kan tidak hanya dilakukan ketika anak baru lahir atau sudah lahir begitu ya, tapi jauh sebelum itu pada saat mungkin ibu sudah mulai mengandung, itu anak sudah mulai diperhatikan kondisi kesehatannya. Lalu bagaimana nih kita mulai mempersiapkan kesehatan anak begitu? Dari WHO sendiri bagaimana? Iya, terima kasih Kak Sinta. Sebagaimana dijelaskan oleh Kak Sinta tadi bahwa benar untuk menghasilkan generasi atau anak yang sehat itu perlu dipersiapkan jauh sebelumnya. Nah, WHO merekomendasikan pendekatan yang sifatnya pendekatan seumur hidup dan continuum of care dan berkelanjutan. Sepanjang daur hidup ini maksudnya apa? Kita bisa membaginya misalnya sebelum kehamilan sudah dijelaskan oleh Ibu Ruth tadi bahwa calon ibu muda ini tidak boleh mengalami anemia. Kenapa? Ketika calon ibu muda ini mengalami anemia, resikonya ketika beliau ini hamil, beliau akan ketika melahirkan resiko untuk mengalami pendarahannya lebih besar. Nah, untuk itu
sejak remaja, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah punya program sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bu Ruth tadi, bahwa remaja putri di Indonesia perlu mengkonsumsi tablet tambah darah 1 kali 1 minggu, jadi 52 butir selama 1 tahun, seperti itu. Kemudian ketika dia sudah dia hamil, perlu mendapatkan layanan ANC atau antenatal care, perawatan selama kehamilan. Dan ANC ini bukan cuma, ANC ini kalau pemerintah Indonesia menetapkan minimal 6 kali, kalau WHO sebenarnya merekomendasikan 8 kali, minimal 8 kali. Nah, ANC ini bukan hanya sekedar kunjungan, bukan hanya sekedar diperiksa, tapi ada standarnya, dan pemerintah Indonesia menetapkan standar 10T. Jadi ada di situ kurang lebih ada tekanan darah yang perlu diukur, pemeriksaan anemia, pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan berat badan, seperti itu. Ada beberapa hal lagi. Nah, ketika bayi itu, ketika akan melahirkan, ketika ibu ini akan melahirkan, perlu dipastikan sistem rujukannya berjalan. Kemudian ibu ini sudah perlu tahu nih, dan keluarganya sudah perlu merancang, memikirkan di mana nanti ibu ini akan melahirkan, seperti itu, dan itu sudah perlu dipersiapkan jejaring rujukannya. Jadi untuk memastikan ketika terjadi sesuatu dengan ibu ini sudah ada alarm tanda bahayanya, itu sudah berbunyi di level puskesmas, di level rumah sakit, seperti itu. Tujuannya apa? Memastikan ibu dan bayi yang akan lahir ini selamat. Kemudian ketika bayi itu lahir, kita lihat bayi ini lahir dengan kondisi yang seperti apa, apakah ada kelainan bawaan, kalau misalnya bayi itu tidak punya kelainan bawaan, apakah berat badannya normal, kalau berat badannya di bawah 2.500 gram, ada tata laksana tersendiri yang perlu dilakukan. Kemudian ketika bayi itu lahir, kalau misalnya dia mengalami gangguan nafas atau yang kita sebut biasanya asfiksia oleh tenaga kesehatan, perlu tenaga kesehatan memberikan semacam tata laksana atau prosedur untuk mengatasi gangguan nafas tersebut, sehingga dipastikan minimal di 30 detik pertama bayi ini tidak ada masalah, selamat, seperti itu, bebas dari gangguan nafasnya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan namanya perawatan bayi baru lahir esensial. Di dalamnya itu ada namanya bayi itu perlu tetap, kondisi bayi itu perlu tetap hangat, kemudian ada salah satu contohnya itu adalah menunda pemotongan tali pusat, seperti itu. Untuk mencegah bayi itu nanti cadangan zat besinya tetap terjaga dan tidak mengalami anemia. Kemudian setelah dia setelah lahir perlu dilakukan inisiasi menyusu dini. Kemudian ada namanya skin to skin contact. Jadi bayi itu biarkan merayap sendiri, mencari puting susu ibunya, seperti itu. Kemudian inisiasi menyusu dini ini dilakukan selama 1 jam, menurut EIA. Inisiasi menyusu dini ini penting, kenapa? Karena ini landasan pertama suksesnya ASI eksklusif. Dan ketika bayi ini berhasil diinisiasi menyusu dini, sebenarnya zat yang paling penting yang perlu didapatkan oleh bayi, dan itu sebenarnya haknya adalah kolostrum. Di situ kandungan kekebalan tubuhnya, zat imunologinya tinggi. Jadi itu memberikan pertahanan tubuh untuk bayinya, seperti itu, untuk melawan penyakit. Kemudian tadi sudah sampai mana bayi itu lahir? Iya, setelah bayi itu dalam 6 bulan pertama perlu dipastikan, sudah dijelaskan oleh Bu Ruth tadi terkait ASI eksklusif. Kemudian setelah itu bagaimana memperkenalkan makanan yang istilahnya semi solid, tadi sudah dijelaskan tidak boleh terlalu encer. Selama ini kan kalau menurut kita yang bagus itu bubur dan kebanyakan airnya, nah ternyata itu keliru. Nah sebenarnya tenaga kesehatan dan kader-kader kita itu sudah dilatih, kemungkinan besar, sebagian besar mungkin sudah dilatih, dan saya yakin itu paket pelatihan namanya PMBA, pemberian makan bayi dan anak, itu digagas oleh Kementerian Kesehatan dan UNICEF mungkin sejak tahun 2012-2011 seperti itu, dan sudah berjalan hampir 10 tahun. Nah silahkan Bapak Ibu kalau misalnya ingin mencari informasi yang lebih detail tentang ini, silahkan menanyakan kepada tenaga kesehatan ketika mengunjungi puskesmas atau pada saat posyandu.
Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Ruth bahwa kita perlu membawa anak kita setiap bulan ke posyandu supaya dimonitor berat badannya. Dan juga kalau misalnya perlu ada tambahan intervensi dari tenaga kesehatan, bisa dilihat. Kalau misalnya ada kelainan tumbuh kembang bisa dideteksi sejak dini seperti itu. Nah, jangan lupa tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan imunisasi. Imunisasi itu adalah hak anak dan pemerintah Indonesia menyediakannya dengan gratis. Ada sekitar berapa? 20 ya? 14. Ada sekitar 14 jenis vaksin yang gratis untuk anak-anak balita di Indonesia. Dan itu adalah hak anak-anak kita dan itu perlu kita penuhi. Terima kasih. Jadi bukan hanya ASI saja yang eksklusif ya atau menyusui saja yang eksklusif, tapi vaksinasi atau imunisasi bagi anak juga harus eksklusif begitu ya. Nah, kita juga mau tahu nih dari WHO sendiri tadi sudah sempat disinggung terkait dengan keselamatan ibu dan bayi baru lahir begitu ya Kakak. Bagaimana sih WHO atau mungkin apakah ada program dari WHO untuk melakukan pemantauan terhadap keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi baru lahir ini? Iya, terima kasih Kak Sinta. Secara spesifik mungkin kalau untuk yang WHO Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan mengerjakan ada 3 hal. Yang pertama itu karena kemarin kita baru pandemi COVID ya, kita melakukan studi terkait dengan dampak COVID-19 terhadap outcome atau luaran kehamilan ibu. Apakah ketika untuk melihat nih korelasi antara terjangkit COVID-19 dengan kejadian seperti lahir mati, kejadian seperti kematian ibu, kejadian seperti abortus, persalinan abortus, kemudian kejadian seperti berat badan bayi lahir rendah, kemudian kematian bayi baru lahir, sudah jelas ya seperti itu. Kemudian yang kedua, penguatan layanan bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah. Karena ternyata berdasarkan hasil pengkajian dalam beberapa tahun menggunakan data kematian bayi baru lahir dalam beberapa 2 tahun terakhir ini, lebih dari sekitar 53% bayi-bayi baru lahir yang meninggal itu, bayi baru lahir itu 0 sampai 28 hari. Bayi usia 0 sampai 28 hari yang meninggal ini ternyata berat badan lahirnya kurang dari 2.500 gram. Dan kebanyakan yang meninggal ternyata pada rentang berat badan sekitar 1.500 sampai 2.499 gram. Nah, kita ingin memperkuat kira-kira intervensi apa pada level keluarga, pada level masyarakat, kemudian pada level layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan, apa-apa saja nih yang perlu diperkuat dengan mempelajari kasus-kasus kematian bayi baru lahir akibat BBLR. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kakak Fia. Nah, kita ke Ibu Ruth dulu, tadi sedikit dijelaskan mengenai fasilitas kesehatan yang diterima oleh ibu dan juga bayi baru lahir begitu ya Ibu ya. Kita mau tahu apa saja nih kira-kira fasilitas kesehatan yang bisa diberikan kepada ibu dan bayi baru lahir yang menjadi perhatian utama pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Ya, jadi untuk anak-anak, bayi, juga ibu-ibu, kita mempunyai program. Jadi selain sarana prasarana yang disiapkan baik dari Kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, kita ada program atau kampanye-kampanye. Yang pertama, kampanye untuk pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Kemudian mulai dari 6 bulan sampai 2 tahun, anak-anak mulai diberikan makanan tambahan atau pendamping air susu ibu. Biasanya kita sebut MPASI. Jadi pada saat memberikan MPASI tersebut, tenaga gizi bersama-sama dengan kader itu melihat usia, kemudian frekuensi, jumlah, kekentalan dan variasi makanan, dan tidak kalah penting adalah kebersihan. Jadi contohnya ada ibu-ibu
karena kesibukan dia terlambat memberikan makan pada bayi atau pada anak, sehingga antara makan pagi dan makan siang bisa saja menjadi 1 kali makan. Harusnya 2 kali makan. Itu jumlahnya menjadi berkurang kalau ditotal antara makan pagi dan makan siang. Kekentalan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tergantung umur dan variasi makanan untuk bayi itu harus diberikan. Jadi sebenarnya ada karbohidrat, pilihannya banyak. Ada nasi, ada jagung, ada sorghum. Nah, untuk anak umur tertentu 6 sampai 2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun, teksturnya itu harus dijaga dan ahli gizi sama kader tahu. Yang berikutnya harus utamakan supaya anak tidak menjadi stunting. Anak atau bayi menjadi stunting itu tidak sewaktu-waktu tetapi dalam jangka waktu yang lama. 2 kali timbang tidak bertambah berat badan. Dia menjadi gizi kurang. Kalau dibiarkan tidak diintervensi menjadi gizi buruk. Dibiarkan lama lagi menyebabkan anak itu kategori stunting. Sehingga makanan anak bayi atau balita ini diutamakan protein hewani. Nah, ini sekarang apakah setiap saat harus makan daging? Tidak. Jadi hewani itu NTT punya ikan, daerah pesisir punya ikan. Kita punya telur ayam, kita punya daging ayam, kita mempunyai sapi, kambing. Untuk yang dibolehkan oleh agama ada daging babi. Jadi semua protein hewani diutamakan untuk anak. Yang berikutnya adalah pemberian makanan lokal. Jadi ada satu kebijakan pemerintah provinsi, Bapak Gubernur memberikan satu instruksi untuk setiap PMT bagi anak balita dan juga ibu hamil kek atau kekurangan gizi kronis itu ditambahkan serbuk marungga NTT. Nanti masyarakat bertanya, kenapa serbuk yang kering? Boleh enggak yang segar? Boleh. Tetapi dalam jangka waktu khusus untuk anak gizi kurang pemberian makanannya 3 bulan. Di UMKM kita sudah menyiapkan serbuk marungga, harganya juga tidak mahal karena pada bulan tertentu sayur marungga kita tidak ada. Sehingga karena kita daerah keringnya panjang selama 12 bulan. Dari 12 bulan kita hanya beberapa bulan saja hujan sehingga kebijakan itu diberikan serbuk marungga NTT. Jika didapati anak gizi kurang ditimbang tiap bulan Januari sampai Desember, maka diberikan makanan tambahan. Makanan tambahan ini dibantu oleh Kementerian Kesehatan, bisa juga dengan pendanaan dana desa, bisa juga dengan CSR, tapi harus diberikan makan selama 3 bulan. Jadi kalau ada yang ingin bantu tapi Bu, kita bantunya 2 hari saja. Tidak bisa. Harus diberikan selama 3 bulan. Nah sekarang kita lihat lagi nih, kalau anak kok ditimbang 2 bulan, 2 bulan berturut-turut kok tidak naik ya berat badan, maka itu harus lebih spesifik pemeriksaan rutin ke sarana pelayanan kesehatan. Dokter harus melihat itu untuk mengetahui apa sih masalahnya. Salah satu contoh, biasanya anak diare. Jadi walaupun diberikan makan kok beratnya tidak naik, umurnya bertambah tapi beratnya tidak naik. Diare berarti ada masalah kesehatan lingkungan di sana. Ada yang batuk-batuk kok tidak sembuh, rupanya di dalam rumah salah satu atau salah 2 terkena penyakit paru-paru. Nah, ada beberapa penyakit yang lain sehingga kalau ditimbang 2 bulan tidak naik berat badan, di bawah garis atau di bawah garis merah, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Oke, baik. Kak Tata bersabar dulu gitu ya. Soalnya ini masih bayi. Nanti kalau udah remaja, udah pemuda, nanti Sinta ke Kak Tata gitu ya. Ini kita masih bicara yang bayi-bayi dulu dan anak-anak. Nah, Ibu, kita tadi sempat disinggung juga mengenai MPASI begitu ya, Ibu ya. Kita mau tahu nih, kapan sih Ibu waktu yang tepat untuk memulai memberikan MPASI ini, makanan pendamping ASI? Karena kita tahu makanan pendamping ASI ini membantu anak-anak juga dapat menerima nutrisi yang tepat bagi anak-anak begitu Ibu. Kapan bisa dimulai? Ya, jadi ASI eksklusif sampai 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan pendampingan oleh makanan tambahan itu. Khusus gerakan yang digalakkan oleh pemerintah, makanan tambahan itu yang dibiayai pemerintah khusus untuk anak-anak gizi kurang. Tapi untuk anak-anak di dalam rumah tangga itu diberikan sama di atas 6 bulan, tapi pembelajarannya supaya tidak keliru maka didampingi kader dan tenaga kesehatan. Baik, nah Ibu, ini kita bicara soal MPASI bagi anak yang menyandang status stunting, apakah berbeda atau tidak. Lalu kemudian Ibu kemarin waktu berbincang-bincang juga dengan staf WHO, ada yang bertanya nih Ibu mengenai kebijakan pemerintah yaitu mengkonsumsi kelor bagi ibu hamil dan juga anak sebagai makanan pendamping ASI begitu ya. Lalu ada dari salah satu peserta begitu, dia bertanya apakah harus mengkonsumsi kelor begitu. Lalu karena dia ada salah satu muridnya juga yang mengkonsumsi kelor tapi malah dia stunting juga gitu. Dia masuk ke dalam status stunting juga. Itu bagaimana pemerintah melihatnya? Ya, jadi kita kembali dulu. Anak stunting itu dia dalam jangka waktu yang lama gizinya tidak cukup. Bahkan si ibu yang hamil ini dia tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi sesuai dengan kehamilan. Waktu lahir, anak bayi tersebut berat badannya rendah. Biasanya kalau anak yang berat badan lahir rendah ini dibantu oleh tenaga kesehatan supaya diberikan gizi yang cukup. Tapi yang paling penting dia harus ASI. Sekarang status yang cerita tadi, dia sudah makan kelor tapi kenapa masih stunting? Berarti gizi yang lain itu tidak terpenuhi. Jadi kita harus berbicaranya begini. Ibu Ruth bisa sampaikan begini. Makanan untuk anak-anak itu harus ada karbohidrat yang di atas 6 bulan ya. Karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan mineral-mineral. Mineral itu bisa dapat dari buah, bisa dapat dari sayur. Nah, salah satu sayur yang cukup berkhasiat adalah kelor. Kebetulan kelor di NTT terbaik kedua di dunia setelah Amerika. Artinya, waktu kita mengkampanyekan makan kelor, dalam tanda kutip kebijakan setiap PMT ibu hamil kek dan anak balita diberikan serbuk kelor dengan berat yang dihitung oleh ahli gizi. Karena apa? Karena masyarakat kita ini sudah ada sayur itu di sekeliling rumah. Nah, ada image yang dulu orang yang tidak mampu akan pilihan utamanya sayur kelor. Karena itu tumbuh mudah ada di lingkungan kita. Sekarang image itu kita harus hilangkan. Kita harus bersyukur bahwa nenek moyang kita menyadari bahwa kelor itu penting. Jadi kalau anak sudah makan kelor tetapi masih stunting, periksakanlah dia karena satu, kemungkinan besar makanan yang lain tidak mencukupi. Jadi hasil penelitian di NTT, anak-anak balita kita makan daging tapi jumlahnya kurang. Makan nasi untuk mendapatkan karbohidrat tapi jumlahnya kurang. Kalau sayur malah sangat kecil anak-anak yang makan sayur. Yang makan saja jumlahnya kurang sehingga dia statusnya stunting. Yang kedua kemungkinan kedua anak itu stunting walaupun sudah makan kelor. Kemungkinan dia terkena sakit.
Satu, lingkungannya tidak bersih sehingga dia terkena diare. Sakit perut itu banyak loh. Ada yang hanya karena, mungkin saya menyebutnya E. coli. E. coli itu yang ada di WC karena ditinja atau pada saat orang BAB sembarangan. Tapi ada yang lebih dari itu, seperti kalau kita terkena tipes. Itu bakterinya namanya berbeda. Tiposa. Nah, anak yang sakit diare kena E. coli, nanti dokternya memberikan obat yang jenis membunuh E. coli. Kalau yang tipes biasanya minum lebih lama, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Kemungkinan dia mengalami masalah itu. Bisa juga yang tadi Ibu Ruth bilang bahwa di dalam rumah atau tetangga atau sebelahnya tuh ada yang terkena TBC. Kita menyebutnya flek. Jadi kalau waktu diperiksa ternyata flek, maka akan diobati paru-parunya. Supaya apa? Kita berharap kalau masyarakat mengetahui secara baik tentang persoalan stunting, secepatnya kita keluarkan anak dari status stunting. Karena anak yang stunting itu pertumbuhan otaknya tidak bagus, fisiknya juga terlihat lebih pendek dari umur, beratnya tidak normal dari umur, dan juga dia mempunyai tubuh yang tidak sehat sehingga pada umur 17 tahun kemungkinan bisa terkena penyakit tidak menular seperti diabetes. Akan sakit yang lain yang mudah terkena dan yang menakutkan. Ini saya harus sampaikan bahwa dia tidak berkreasi karena kemampuan berpikirnya rendah. Nanti dia untuk bersaing dengan anak-anak sehat yang lain, dia tidak mempunyai kesempatan itu. Sehingga mengapa Pak Presiden, Bapak Jokowi minta supaya 2024 minimal harus 14%. Nah, NTT 15,7, kita berharap bulan Juli ini dia turun dan tahun depan kita sudah di bawah 10, 1 digit maksudnya. Oke, baik Ibu, itu harapannya kita dan mudah-mudahan memang masyarakat NTT sendiri juga membantu pemerintah begitu ya, karena tonggak utamanya ada di dalam keluarga sebenarnya yang paling utama. Yeah. Oke, baik Ibu, terkait dengan masalah stunting itu mungkin kalau mengkonsumsi daun kelor sebaiknya mungkin tidak tiap hari begitu ya, walaupun ini dicanangkan oleh pemerintah daerah, tapi jangan berlebihan juga karena segala sesuatu yang berlebihan walaupun itu baik juga tidak akan menjadi tidak baik begitu ya Ibu ya. Oke. Jadi begini, instruksi itu diberikan khusus untuk anak gizi kurang yang kita harus memberi makan PMT selama 3 bulan, itu harus ada ahli gizi yang menghitung. Kayak Ibu Ruth saja tidak bisa. Jadi timbang dulu beratnya dia harus dapat berapa. Tapi pernyataan bahwa sesuatu yang berlebihan tidak baik itu benar. Tapi dalam menangani stunting dengan kebijakan pemberian serbuk kelor itu ditangani oleh ahli gizi yang anak demi anak itu berbeda dengan kondisinya sehingga berat yang dikonsumsi itu berbeda. Jadi ada yang harus lebih banyak, ada yang harus lebih sedikit sesuai dengan persoalan si anak itu. Tapi yang paling penting adalah kalau anak kita mengalami stunting, kita harus secepatnya keluarkan dari status stunting dengan cara memberikan makanan tambahan. Ya. Jadi harus tahu takarannya begitu ya, Ibu ya. Oke, baik Ibu, ini kita mau bicara soal angka kematian Ibu dan juga bayi baru lahir nih. Kita langsung ke Kakak Fia, mungkin bagaimana WHO akhirnya berkolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai pihak terkait untuk memantau angka kematian ibu dan bayi ini. Terima kasih Kak Sinta. Terkait bagaimana WHO bekerja sama dengan pemerintah dalam memantau angka kematian ibu dan bayi. Iya, jadi sebenarnya kebetulan kalau program KIA-nya WHO lebih banyak bekerja dengan Kementerian Kesehatan. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini dan juga sebenarnya sebelumnya kita mengerjakan yang namanya audit kematian ibu dan kematian perinatal. Kematian perinatal maksudnya kematian di seputar persalinan seperti itu. Nah,
WHO bersama-sama dengan UNICEF, UNFPA, kemudian Momentum USAID bersama-sama melakukan pendampingan, pelatihan dan pendampingan kepada tenaga kesehatan, organisasi profesi, kemudian program manajer atau pengelola program KIA di 34 provinsi di Indonesia ketika itu untuk menerapkan kegiatan audit kematian maternal dan perinatal dengan guideline yang terbaru, dengan pedoman yang terbaru. Nah, apa yang berbeda dengan pedoman yang sebelumnya? Kalau sebelumnya kegiatan audit itu lebih banyak terfokus pada audit di tingkat kabupaten. Nah, kali ini kita mendorong bagaimana pengkajian kematian, kasus kematian ibu dan kematian bayi baru lahir di level fasilitas kesehatan. Dan dengan langkah-langkah yang lebih terstruktur, kemudian dengan namanya komite yang lebih terstruktur seperti itu dan jelas perannya masing-masing bagaimana seperti itu. Kemudian juga untuk kegiatan ini ada berapa langkahnya. Salah satunya adalah di tahapan yang pertama adalah bagaimana fasilitas kesehatan kemudian masyarakat punya kemampuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus kematian ibu dan bayi baru lahir dan ketika ditemukan kasusnya dilaporkan ke dalam sistem. Karena kenapa perlu dilaporkan? Karena sebenarnya salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah kita sedang berjuang bagaimana merapikan pencatatan dan pelaporan terkait kasus kematian ibu dan bayi, sehingga kenapa ini penting? Sehingga pemerintah Indonesia itu bisa mengalokasikan sumber dana di situ yang benar-benar strategik dengan mengetahui berapa banyaknya kasus, kemudian kasus kematian terbanyaknya itu di mana, kemudian kasus kematian terbanyak penyebabnya apa, kemudian di daerah mana, kemudian kelompok mana yang meninggal. Kemudian dia tinggal di kota atau tinggal di desa, kemudian di region mana di Indonesia, seperti itu. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, kita bisa nih membuat target strategik. Kira-kira dengan menyasar misalnya kelompok remaja, nanti perhitungan estimasi penurunan angka kematian ibu itu berapa, seperti itu. Jadi perencanaan program KIA-nya lebih baik dan sistematis seperti itu. Kemudian WHO juga mendukung pemerintah Indonesia dalam perbaikan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan asosiasi profesi seperti IDAI, POGI, kemudian PPNI dan IBI. Bagaimana melaporkan penyebab kematian dengan benar. Ada sistem namanya ICD, International Classification of Disease. Biasanya dokter-dokter tahu hal tersebut. Kita menggunakan ICD 10. Jadi kita mengidentifikasi kira-kira kalau bayi ini meninggal karena dengan kejadian seperti ini. Kita mengklasifikasikannya, kita perlu menentukan dulu sebab mendasar kematiannya ini apa. Dari situ dengan penentuan yang benar ini kembali kita bisa mengalokasikan resource untuk penanganan yang kasus kematian terbanyak dan pada akhirnya lebih efektif karena targetnya benar seperti itu. Nah, silakan. Silakan Mbak, silakan. Iya. Mungkin itu dulu, Sinta. Seperti itu yang dilakukan oleh WHO. Terima kasih. Iya, oke Kavia. Nah, ini kita bicara soal angka kematian ibu begitu ya, keselamatan ibu yang melahirkan. Kita langsung ke Kak Tata dulu nih, karena dari hasil riset dan juga yang kita tahu nih bahwa usia pada saat hamil begitu ya, ini juga menentukan keselamatan ibu dan bayi. Nah, mengandung di usia yang terlalu muda ini juga tidak dianjurkan begitu ya, karena dapat mengancam kedua nyawa ini. Nah, sebagai aktivis pemuda nih, apa sih yang
terkait tentang isu kesehatan remaja ini menggalakkan pentingnya pengetahuan hak-hak seksual dan reproduksi supaya mungkin tidak hamil dan mengandung di usia yang muda. Bagaimana nih sebagai seorang aktivis pemuda menggalakkan isu-isu ini? Oke, terima kasih Kak Sinta. Jadi terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Ruth dengan Mbak Fia tadi sangat menarik ya. Bicara soal bagaimana sebenarnya menyusui eksklusif, terus sampai kepada ada resiko kematian ibu dan anak. Dan kalau misalnya kita lihat kejadian-kejadian saat ini, banyak sekali teman-teman yang jadi penyintas kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu kemudian mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Dan kemudian itu berdampak pada aborsi yang ilegal atau misalnya kemudian mereka tidak tahu bagaimana misalnya membesarkan anaknya sampai pada resiko kematian. Dan yang dilakukan oleh teman-teman sejauh ini, saya dan teman-teman itu adalah menginisiasi beberapa komunitas satu komunitas yang ada di Kota Kupang namanya Tenggara. Jadi fokus isunya itu adalah pada pemberian pendidikan seksualitas komprehensif. Jadi lewat permainan, bercerita dan alat bantu audio visual, kita mau menampilkan pendidikan seksualitas dengan cara yang lebih menyenangkan dan kemudian juga ikut mengajak orang tua, guru dan pendamping yang selama ini punya relasi yang dekat dengan anak dan remaja untuk paham dengan benar dari mulai apa yang ada di tubuh mereka, bagaimana bentuk organ reproduksi mereka, fungsinya seperti apa, bagaimana merawatnya, bahkan sampai mengenal terkait dengan hak kesehatan reproduksi mereka, hingga tahu bagaimana persiapan untuk membangun keluarga nantinya. Oke, baik. Nah, kita juga mau tahu nih, kenapa sih atau apa pentingnya hak-hak seksual dan juga reproduksi ini penting untuk diketahui oleh anak-anak usia dini, begitu? Jadi menarik ketika kita bicara soal seksualitas. Orang sering menganggap bahwa ketika anak-anak atau remaja diberikan pendidikan seksualitas, itu sama dengan kita memberikan mereka hal-hal yang berbau pornografi. Atau ada beberapa orang yang menganggap bahwa, oh nanti kalau sudah besar, anak dan remajanya akan mengerti kok soal seksualitas atau soal reproduksi misalnya. Padahal belum tentu. Karena itu sebenarnya mulai dari dalam rumah. Keluarga itu kan jadi ring nomor 1 nih, pendidikan dimulai. Termasuk mereka sadar untuk menyalurkan informasi terkait dengan seksualitas. Kenapa kita perlu tahu terkait dengan seksualitas, kenapa kita perlu tahu soal kesehatan reproduksi? Karena dengan tahu kesehatan reproduksi dan seksualitas, kita jadi tahu dan bertanggung jawab dengan tubuh dan fungsi reproduksi kita. Kita tahu bagaimana menyalurkan ekspresi seksual kita dengan bertanggung jawab. Dan kemudian kita juga ikut menghargai nih fungsi reproduksi dan seksualitas orang lain nih. Kemudian yang paling penting itu adalah pendidikan seksualitas itu tidak berhenti hanya seperti kita tahu kayak, oh nama organ reproduksi saya apa, atau nanti saya masuk masa pubertas, apa yang berubah di tubuh saya. Tapi kemudian teman-teman juga tahu, misalkan harus menikah di umur berapa, kalau teman-teman sudah menikah, komunikasi dengan anak atau merawat anaknya harus seperti apa, gizi untuk anaknya itu seperti apa, kemudian resiko-resiko yang harus dihindari ketika misalnya melakukan hubungan seksual itu seperti apa, itu ada di dalam pendidikan seksual dan kenapa harus tahu hak kesehatan seksual dan reproduksi kita. Oke, baik. Nah ini tadi Kak Tata sempat menyinggung juga terkait dengan ada orang yang berpikir bahwa ya sudahlah nanti dia sudah dewasa baru disampaikan atau baru mungkin dia tahu sendiri. Nah kita tahu juga bahwa orang tua kita ini juga mungkin ada yang enggan begitu atau segan menyampaikan hal-hal seperti ini kepada anak-anak terkait dengan seksualitas dan juga reproduksi begitu ya. Bagaimana sih Kakak Tata dan juga teman-teman ini mengajak orang tua atau menyampaikan kepada orang tua bahwa oh tidak Bapak, Ibu, anak-anak ini memang harus diberikan pendidikan terkait dengan reproduksi dan seksual dari usia dini begitu. Dan bagaimana caranya orang tua untuk menyampaikan kepada anak? Karena kan kadang-kadang ada juga yang bingung gimana ini caranya. Mungkin mereka mau menyampaikan tapi caranya mereka tidak tahu. Bagaimana itu? Menarik ini. Karena biasanya selain takut salah informasi kasih ke anak dan remaja, itu adalah kita juga punya rasa malu nih. Kayak tidak terbiasa nih atau merasa tabu atau bahkan kadang-kadang misinformasi atau kasih mitos soal hal-hal yang berbau dengan seksualitas atau kesehatan reproduksi. Jadi cara yang paling mudah itu sebenarnya memulai komunikasi yang paling ringan dan paling mudah dengan anak. Jadi tidak harus mulai di rumah dengan bicara soal kesehatan reproduksi misalnya, tapi mulai bangun komunikasi lainnya dengan anak dalam rumah itu dengan cara yang sederhana. Misalnya tanya kayak, tadi di sekolah ngapain, gurunya bicara soal apa, belajar soal apa, atau nanya kayak teman kamu siapa gitu. Jadi dari membangun kedekatan dan rasa percaya anak kepada kita sebagai orang tua, itu sebenarnya adalah celah
baru untuk kita masuk menjelaskan terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Dan itu sebenarnya untuk meruntuhkan tembok tabu kita nih, atau tembok komunikasi kita dengan anak atau remaja. Kalau pendekatannya banyak sekali, Bapak Mama misalnya bisa pakai pendekatan dengan bercerita, sekarang mulai banyak alat peraga yang bisa dipakai, atau kalau misalnya butuh inspirasi bisa mengunjungi teman-teman di belakang, itu punya banyak sekali referensi permainan dan metode yang menarik sekali menurut saya bisa dipakai untuk orang tua ngobrol soal dengan anak terkait dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Jadi selama ini kita memang selalu pakai pendekatan-pendekatan seperti itu. Jadi termasuk dengan aktivitas misalnya camping, jadi sambil camping sambil ngobrol soal kesehatan seksual dan reproduksi. Kayak gitu Kak Sinta. Oke, berarti ada cara lainnya begitu ya. Nah, ini kita sedikit menyimpang dulu ya, sedikit keluar dari jalur terkait dengan penggunaan gadget yang berlebihan. Ini bahkan anak-anak remaja juga keliru menggunakannya atau memanfaatkan fitur-fitur yang ada begitu. Bagaimana nih Kakak mengedukasi anak-anak remaja untuk lebih bijak mencari informasi yang sesuai dengan usia mereka? Karena kan ya kita tahu kalau misalnya mereka penasaran tinggal googling gitu, tinggal YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Pokoknya sosial media dan internet sekarang bisa apapun yang kita mau tahu bisa ada di sana begitu. Jadi bagaimana Kakak menyampaikan kepada anak-anak remaja untuk bijak mencari informasi sesuai dengan usia mereka? Kalau untuk edukasi biasanya masih pakai sistem yang sama ya, kayak metode bercerita, alat bantu visual ataupun lewat permainan-permainan. Terus kita juga bisa cerita nih, ngobrol. Selalu diusahakan ada komunikasi dua arah. Dari pengalaman teman-teman, biasanya itu anak-anak tuh suka juga ngobrol balik. Mereka suka menceritakan kembali aktivitas online-nya mereka misalnya. Jadi mulai dengan tahu kayak, kalian biasanya main game online apa nih? Terus biasanya apa sih yang didapat dari game online? Atau misalnya teman-teman ketika main Instagram atau Facebook, itu terpapar informasi seperti apa? Dan ternyata anak-anak itu banyak sekali yang terpapar informasi kayak iklan-iklan yang ada nude-nya atau foto-foto pornografi. Bahkan kami itu beberapa kali mendampingi teman-teman remaja yang kasusnya itu pornografi. Jadi mereka itu dikumpulkan dalam satu grup Facebook dan grup WA dan pelakunya itu sudah mahasiswa gitu. Mereka dikirimkan film pornografi dan kasusnya itu sudah sampai level yang parah. Selain edukasi, menurut kita adalah pendekatan juga ke orang tua ataupun guru. Jadi itu tidak hanya jadi tugas dari teman-teman komunitas misalnya atau teman-teman aktivis, tapi juga adalah tugas orang tua dan guru atau pendamping untuk sama-sama nih melihat jam anak-anak atau remaja ini mengakses dunia online-nya mereka. Dan sekarang itu sudah mulai banyak sekali aplikasi parenting yang dipakai untuk melihat atau mengawasi aktivitas online anak-anak yang kita bisa install sebenarnya di handphone. Terus bisa ngobrol dengan anak soal tanggung jawab online. Jadi oke, mama dan bapak misalnya kasih kamu akses handphone, kasih izin kamu punya media sosial sendiri, tapi kita punya rules nih yang harus kita sepakati bersama. Misalnya kamu sehari boleh nih akses gadget atau gawe atau handphonenya misalnya satu hari cuma 5 jam aja ya Kak, misalnya kayak gitu. Terus yang kamu bisa akses seperti apa. Dan untuk anak-anak di bawah umur sebenarnya kita orang tua punya akses untuk tahu password dari media sosialnya mereka. Jadi kita bisa secara rutin untuk mengecek kira-kira anak ini selama di media online itu berinteraksi dengan siapa kayak gitu. Jadi seperti itu. Karena kita tahu bahwa anak remaja ini punya rasa penasaran yang tinggi begitu ya. Dan di usia remaja, usia reproduktif begitu ya. Jadi rasa penasaran mereka akan hal-hal seperti itu pasti lebih tinggi lagi begitu ya. Oke, baik Kak Tata, bagaimana sih Kakak menghimbau kepada orang tua agar meminimalisir supaya anak-anak mereka ini lebih baik mendapatkan informasi langsung dari orang tuanya ketimbang harus mencari tahu dari luar atau dari internet. Karena bisa saja mereka salah kaprah begitu mendapatkan informasinya. Yang pertama, orang tua pasti harus punya pengetahuan yang cukup baik soal itu. Jadi orang tua juga harus bisa menerangkan dengan baik dan jelas dari informasi yang akurat bahwa oh kalau kamu misalnya akses informasi seperti ini, resikonya seperti ini nantinya. Terus menurutku cara yang paling baik itu adalah dengan memberikan pendidikan yang komprehensif. Jadi tidak setengah-setengah nih kasih informasi ke anak. Selama ini kan jenis pendidikan yang kita kasih ke anak-anak itu adalah jenis abstinence only sex education misalnya. Jadi kita cuma kasih tahu kayak sistemnya melarang. Kayak kamu jangan pacaran ya nanti hamil.
Nah anak-anak itu kan kadang-kadang bingung tuh kok apa yang terjadi di pacaran sampai nanti saya bisa hamil misalnya. Atau misalnya kamu jangan keluar malam ya nanti diperkosa misalnya. Terus kita cuma melarang tanpa menjelaskan lebih detail kenapa itu tidak boleh dilakukan. Kayak gitu, jadi mungkin sebaiknya dijelaskan secara komprehensif. Mulai dari oke, nanti di umur segini kamu akan melewati proses seperti ini. Kalau kamu melakukan hubungan seperti ini, kamu akan mengalami resiko seperti ini. Jadi supaya kamu jangan sampai pada tahap resiko, kamu bisa melakukan hal-hal seperti ini misalnya. Terus support anak-anak untuk melakukan aktivitas yang lebih positif dan lebih baik kayak gitu. Jadi kita tahu betul bahwa anak saya ini punya kemampuan di mana sih sebenarnya untuk kita support. Jangan marah kita kayak marah-marah misalnya atau melarang sesuatu tanpa kita menjelaskan alasannya seperti itu. Berarti orang tua harus belajar untuk tabuh menyampaikan informasi terkait hal ini begitu ya Kak Tata. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, perbincangan kita cukup menarik ya, cukup panjang juga perbincangan kita bersama dengan Ibu Ruth, ada Kakak Fia dan juga Kakak Tata. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah cukup pertanyaan dari saya begitu ya, sudah terlalu banyak. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kakak-kakak, para pemuda-pemuda juga yang mungkin penasaran terkait isu-isu kesehatan dan juga isu-isu yang tadi sudah disampaikan Kak Tata mengenai seksual dan juga reproduksi, alat reproduksi begitu ya. Silakan yang ingin bertanya, kita buka kesempatan sesi bertanya. Oke, baik kita ke kakak yang, iya betul. Silakan kakak, jangan lupa memperkenalkan diri lalu disampaikan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Shirley Ati. Saya ingin bertanya, tapi sebelumnya saya akan memberikan contoh kasus begitu. Bicara tentang kehamilan dan kesehatan, tidak dapat dipungkiri bahwa mahasiswa banyak yang akhirnya mengalami kehamilan tidak direncanakan. Nah, dari kehamilan yang tidak direncanakan ini akhirnya banyak mahasiswa atau anak-anak muda yang menyembunyikan kehamilan tersebut. Misalnya mereka memakai stagen agar perutnya tidak kelihatan buncit atau tidak terbuka kepada orang tua dan orang terdekat dan akhirnya bisa saja merenggut nyawanya mereka sendiri atau anak mereka. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana upaya dari pemerintah agar hal yang dianggap aib atau tabu ini tetap anak-anak muda tersebut dapat tetap mendapatkan fasilitas kesehatan supaya tidak hanya orang-orang yang sudah menikah saja, tapi saya rasa kehamilan maupun apakah itu anak muda atau orang dewasa tetap harus mendapatkan fasilitas kesehatan. Jadi bagaimana upaya dari pemerintah supaya orang-orang tersebut bisa terjangkau begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dengan kakak siapa tadi kakak? Kakak Shirley. Oke, baik. Terima kasih Kakak Shirley pertanyaannya. Mungkin langsung ke Ibu Ruth bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kakak Shirley mengenai hamil di usia muda lalu disembunyikan dan bagaimana pemerintah berupaya mencapai mereka. Ya, jadi makasih Shirley. Yang pertama, pemerintah sudah menyiapkan sarana prasarana. Puskesmas, posyandu. Sehingga mahasiswa ini harus bergabung untuk mengetahui pengetahuan. Jadi kalau dia menyendiri, kalau dia terkena kasus hamil tidak direncanakan, dia akan mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik. Ibu Ruth perlu sampaikan bahwa tahun ini ada salah satu tenaga kesehatan di puskesmas. Dia membuat satu inovasi, saya nona bukan mama. Kenapa dia mengambil itu? Karena banyak anak remaja 15 sampai 17 tahun hamil di luar nikah. Karena tadi informasinya tidak sampai. Dia tidak tahu bahwa sebaiknya hamil itu di umur berapa. Itu yang pertama. Jadi dia harus bergabung. Juga saya berharap ya, kita yang mengerti, kalau kita melihat ada teman yang seperti itu, satu dalam tanda kutip itu tidak boleh dibully. Anak yang hamil ini lewat saja, kita melirik saja,
Itu tidak boleh. Kita harus merangkul dia, bukan saya membenarkan hamil di luar nikah, hamil tidak direncanakan. Tapi kita harus menyelamatkan 2 nyawa. Sehingga mengajak untuk bergabung di kelompok tertentu. UNICEF ada, Dinas Kesehatan Kota ada, Dinas Kesehatan Provinsi ada, Puskesmas ada, dan ada kader. Yang paling penting itu kader. Kader itu biasanya ada di lingkungan situ. Jadi saya mau sampaikan, tenaga kesehatan itu dia siap untuk membantu, tetapi ada hal-hal tertentu dalam tanda kutip masyarakat tidak bisa menerima hamil yang tidak direncanakan ini. Padahal yang hamil ini minimal harus 6 kali kunjungan ke puskesmas atau posyandu, karena di situ ada tablet tambah darah harus diberikan. Kalau dia hamil tetapi energi kronis kurang, berat timbang tidak sesuai, diberikan makanan tambahan, ada edukasi bagaimana dia menjaga kehamilan, ada imunisasi. Nah, kalau sembunyi 6 bulan saja, maka dia tidak akan mendapatkan haknya sebagai wanita usia subur untuk melindungi diri dan anak. Jadi ada kelompok-kelompok di mana teman-teman atau masyarakat bisa menyampaikan informasi itu untuk si anak yang hamil tanpa rencana ini bisa dibantu. Karena sangat mengerikan kalau lahir dan anak ini, kalau menurut saya, anak yang lahir tanpa mendapatkan haknya selama dia ada dalam rahim ibu, karena dalam tanda kutip tidak direncanakan, masa depannya pasti suram. Karena kalau lahir berat badan rendah, sembunyi lagi, maka seterus-terusnya ya harapan sebagai anak generasi bangsa, dia tidak mendapatkan haknya. Jadi harus bergabung di kelompok tertentu. Paling dekat adalah tenaga kesehatan dan kader. Jadi kita harus bisa merasakan kondisi mahasiswa yang hamil tanpa rencana ini, bahwa dia ada malu, ada takut kepada orang tua, takut dia tidak bisa menyelesaikan. Karena saya kira masalah seberat apapun ada solusi dan pemerintah siap untuk membantu. Termasuk Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kita mempunyai media sosial. Di situ ada nomor WA, mau tanya apa saja boleh. Kita berharap dia tidak mengalami gangguan emosional. Kalau dibiarkan dia menjadi orang dengan gangguan jiwa. Itu pun pemerintah siap. Karena kita mempunyai UPTD rumah sakit jiwa. Kita jangan berharap lah orang sampai gila. Kalau bisa hanya gangguan emosional saja kita sudah bisa bantu untuk diobati. Karena ini persoalannya kompleks. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik begitu ya Kakak Sherly ya. Jadi pemerintah tetap menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh ibu dan bayi, dan juga ada kelompok-kelompok tenaga kesehatan yang lebih dekat lagi dengan masyarakat yang bisa diraih. Yang terpenting adalah keterbukaan dari personalnya sendiri. Apakah mau terbuka untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan atau tidak, begitu ya Kakak Sherly ya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Kakak, jangan lupa memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Halo, ya. Baik, terima kasih. Saya Dedi. Ya, kalau sekarang saya kerja untuk Momentum di daerah Flores. Okay. Ya, sebenarnya ada 3 pertanyaan. Yang pertama untuk Ibu Kadis dulu. Ibu, sekarang kan Momentum sebenarnya fokusnya ke maternal dan neonatal health awalnya, tetapi setelah di launching ILP tanggal 31 tadi, itu kami langsung shifting ke ILP. Nah, dalam program ILP ini itu kan yang jadi ujung tombak dalam kegiatan-kegiatan nanti itu adalah kader. Dan mereka seperti yang sudah kita diskusikan dari kemarin, bahwa yang mereka akan mendapatkan 25 kompetensi, kemudian dapat PIN dari kementerian soal itu. Pertanyaannya yang
yang agak membingungkan di beberapa daerah di lapangan di beberapa kabupaten di Flores itu bahwa kader ini kan tenaga sukarela atau tidak digaji, voluntary work. Jadi mereka mendapatkan 25 kompetensi, bahkan melakukan screening dan lain-lain, tetapi itu kerjanya sukarela sehingga takutnya menjadi suatu kayak bukan hal yang sangat tidak jadi prioritas setelah itu. Kemudian terkait insentif, jujur untuk kader-kader di sana itu satu bulan itu tuh mendapatkan insentifnya secara 1.000 per bulan dari dana desa. Apakah perlu ditingkatkan atau seperti apa ke depan? Nah itu yang mungkin agak membingungkan untuk program yang reformasi kesehatan untuk yang ILP sekarang ini. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua mungkin untuk Ibu Via, jujur ada beberapa platform dari kementerian dan itu banyak sekali dan bebannya itu bukan di dinas kesehatan tapi itu bebannya itu di Pustu dan kebanyakan di bidang desa. Contohnya EPPGBM untuk imunisasi, kemudian ada ASIK dari gizi, kemudian ada MPDSR, SR untuk maternal parental untuk notifikasi itu. Kemudian ada juga Sisrute untuk sistem rujukan, ada Ecohort, ada Smart Neo seperti itu. Dan itu banyak sekali platform yang harus diselesaikan oleh rumah sakit ataupun oleh puskesmas dan juga dibantu oleh bidan desa. Dan itu sangat membebani teman-teman di lapangan di daerah. Pertanyaannya apakah tidak dipikirkan untuk buat dalam satu digitalisasi data saja atau satu platform saja sehingga semuanya langsung ke platform itu saja. Jadi hanya satu saja yang perlu diisi dan semuanya langsung datanya bisa diekspor kemana saja seperti itu. Kemudian untuk kakak tahun lalu itu dari Pokja Stunting Provinsi, kemudian dari staf khususnya Pak Gub itu melakukan evaluasi stunting di Sika waktu itu dan kami hadir. Salah satu kontribusi untuk peningkatan stunting di Sika itu atau di Momere itu adalah bahwa ada kontribusi persalinan ya di luar di luar rencana karena di sana itu kan ada beberapa universitas yang di situ kos-kosnya itu ada kumpul kebo antara mahasiswa lah seperti itu dan itu sangat berkontribusi pada peningkatan stunting seperti yang sudah Ibu Kadis jelaskan tadi bahwa nanti dikucilkan, kemudian tidak ANC, kemudian tidak beritahu ke keluarga dan akhirnya anaknya bisa stunting seperti itu. Dan akhirnya ambil kesimpulan bahwa perlu kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam melakukan pendekatan terhadap beberapa masalah-masalah ini, contohnya seperti itu. Nah, apakah dari Tenggara melakukan itu juga? Ya, mungkin dari saya seperti itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kakak Edi sudah memberikan 3 pertanyaan untuk ketiga narasumber kita. Mungkin yang pertama kita langsung ke Ibu Ruth dulu terkait dengan kader dan juga sudah disampaikan bahwa kader ini kan tenaga volunteer begitu ya Ibu ya. Otomatis mereka bekerja dengan sukarela, tidak ada insentif, mungkin insentif pun sedikit begitu. Apakah dari dana desa ini bisa ditambahkan, mungkin dari Dinas Kesehatan, lalu juga kemudian karena secara sukarela kadang-kadang mereka membuat pekerjaan mereka itu menjadi yang nomor 2, tidak menjadi yang nomor utama. Begitu, bagaimana Ibu dari Dinas Kesehatan menanggapi? Apa Dedi? Namanya Kak Dedi.
Oh ya, Kak Dedi Ibu. Ya. Oke, Ibu pendengaran jauh lebih baik ya daripada Sinta. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang pemerintah harus menggandeng banyak orang. Salah satunya ada orang baik di luar sana yang ingin bergabung menjadi kader. Ibu Ruth basicnya inspektur. Jadi waktu masuk, kok banyak sekali kader. Sebelum inspektur, Ibu kepala Balai POM Kupang. Kita juga punya kader-kader penyuluhan. Tapi memang itu tenaga lepas. Kita berusaha untuk para kader membantu kita menjadi pendengar, menjadi yang bisa melihat apa yang terjadi di masyarakat. Aturan mengikat bahwa kader itu tidak bisa dibayar lebih dari yang ditentukan. Itu yang pertama. Sehingga untuk memberikan insentif lebih, saya bisa katakan bahwa sampai saat ini belum bisa. Jadi ada yang hanya 50, 100. Tapi kita berpikir bahwa dengan adanya kader ini bisa membantu kita. Yang pasti pemerintah berharap kader sudah memberikan diri untuk menjadi kader bisa membantu pemerintah ini. Tapi di balik itu pemerintah juga berusaha supaya ada di bidang pertanian, peternakan, perikanan, di mana salah satu contoh adalah yang produk kelor tadi. Itu salah dua orang yang Ibu lihat di media, dia menerima serbuk kelor ini, daun kelor ini untuk diolah. Setelah diolah menjadi serbuk dan bisa digunakan untuk produk-produk yang lain mulai dari coklat, kue, keripik. Itu sebenarnya meningkatkan ekonomi supaya salah satu dari masyarakat yang terjadi peningkatan ekonomi itu merupakan salah dua dari kader. Ibu Ruth pernah sedikit menjawab yang dalam tanda kutip merasa bahwa ada yang dalam satu kegiatan dia menggunakan narasumber dari luar mengatakan bahwa kenapa harus serbuk kelor, kan ada mentahan, tidak mahal. Dia tidak mengerti bahwa pada saat pemerintah berjuang untuk meningkatkan ekonomi, di mana serbuk kelor itu merangkul ada ibu-ibu, ada anak sekolah, tapi yang pasti para kader ini tidak bisa diberikan lebih. Karena niat baik kita tidak bisa menyebabkan orang lain melanggar aturan. Ya, kita berharap ke depan kalau pemerintah daerah apakah kabupaten, kota atau provinsi mempunyai PAD lebih, maka ada kreasi-kreasi kegiatan sehingga kader-kader ini tidak dipersulit. Contoh, kader kesehatan setiap tahun, kemarin 2 tahun 2022 terpilih di 2023 ada kader yang dibawa sebagai kader teladan, lebih dari 5 tahun melayani tanpa insentif yang berarti. 1 tahun yang lalu juga 2 kader. Tapi memang kita masih berpikir tentang agen perubahan dari para kader ini untuk mengajak kader-kader. Tidak menutup bahwa kader itu menomorduakan. Karena namanya hidup di dunia, kita harus tahu bahwa secara finansial harus diperhitungkan. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini bisa dinaikkan karena regulasi sampai saat ini tidak membolehkan lebih dari yang mereka terima. Terima kasih. Oke, baik, seperti itu ya Kak Dedi ya. Jadi mungkin ini lebih kepada dedikasi para kadernya begitu. Kalau sudah ini kan tidak dipaksa untuk menjadi kader begitu ya. Jadi kalau sudah jadi kader berarti sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya seperti apa resiko yang harus diterima juga begitu ya. Jadi bagaimana
si kader ini mendedikasikan dirinya tanpa ada U dan B begitu ya. Ada udang di balik batu maksud Sinta. Oke, baik Kak Dedi. Kak Sinta satu lagi. Setelah Ibu Ruth sebelumnya kan vertikal. Ibu Ruth bergabung dengan pemerintah daerah di mana kita juga tunjangan kesejahteraan itu menurun dari waktu ke waktu, apalagi karena masalah COVID dan seroja, badai seroja. Tapi saya melihat di luar sana di masyarakat kita, begitu banyak orang baik yang masih bisa bantu pemerintah. Ya pemerintah sih agak tutup-tutup mata dikit sih, karena memang secara regulasi tidak ada, tapi kita merangkul termasuk anak muda untuk membantu kita pemerintah. Karena tadi pertanyaan kehamilan itu, kader itu dimaki loh. Karena kehamilan itu belum kelihatan, orang tuanya tutup. Kader dibilang ini hanya hoax, tapi dia tetap bertahan sampai akhir. Jadi memang kita berharap ke depannya lebih baik dalam hal insentif, tapi dalam hal motivasi para kader ini adalah orang-orang mulia yang membantu di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oke, baik, terima kasih Ibu Ruth. Demikian ya Kakak Dedi ya, seperti itu. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan kedua dan ketiga, mungkin bisa dijawab lebih singkat lagi karena Sinta sudah disampaikan oleh Kakak Panitia, waktunya sudah habis begitu ya. Jangan terlalu lama begitu. Oke, baik, silakan Kakak Fia dengan pertanyaan Kak Dedi yang kedua tadi terkait dengan platform yang bisa dijangkau atau mudah diakses. Terima kasih Kak Sinta, terkait pertanyaan dari Kak Dedi mungkin bisa juga ditambahkan oleh Bu Ruth karena ini terkait dengan program Kementerian Kesehatan. Berdasarkan pengalaman yang saya ketahui adalah Kementerian Kesehatan dalam hal ini Digital Transformation Office atau DTO saat ini sedang bergerak untuk bagaimana mengintegrasikan semua sistem pencatatan dan pelaporan yang ada di puskesmas ataupun yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di komunitas, dan juga sistem pencatatan pelaporan yang mungkin berbeda-beda untuk setiap distrik ataupun setiap provinsi, seperti itu dalam satu platform namanya Satu Data. Dan yang saya ketahui juga untuk KIA dalam beberapa 2 bulan terakhir ini WHO juga diundang untuk beberapa pertemuan untuk membahas terkait variabel-variabel data yang ingin diambil, data yang perlu dicatat, seperti itu. Jadi dan yang saya tahu juga bahwa DTO sendiri punya file cetak biru untuk itu, punya dokumen cetak biru untuk itu, dan salah satu prioritas yang akan dikerjakan selama 2 tahun ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan program KIA, salah satunya masuk dalam prioritas untuk semua pencatatan pelaporan yang ada terkait dengan program KIA diintegrasikan dalam platform Satu Sehat ini. Mungkin demikian dari saya. Oke, jelas ya Kak Dedi ya. Oke, silakan Kak Tata menjawab pertanyaan dari Kak Dedi. Iya, kita berbagi suara ya. Oke, terima kasih Kak Dedi untuk pertanyaannya. Jadi sebagai informasi, target dari teman-teman Tenggara itu kami sebut dengan PMSEU. Jadi Poor, Marginal, Socially Excluded, and Underserved. Jadi memang prioritas teman-teman untuk menjangkau terkait dengan pendidikan seksualitas itu adalah di daerah rural area dan juga teman-teman disabilitas. Terkait dengan kerjasama, kami bekerja sama juga tidak hanya di sekolah dan universitas, tapi sejauh ini teman-teman Tenggara lebih banyak kerjasamanya dengan teman-teman di gereja, masjid, dan juga dengan teman-teman komunitas yang ada di desa. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, demikian Kak Dedi, sudah cukup ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum menutup ini ada teman-teman kita juga yang ingin bertanya, ya silakan yang ingin bertanya. Satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita di sore hari ini. Oke, baik. Silakan bisa berdiri. Katanya saya berdiri kah? Iya. Mohon maaf, baik. saya membelakangi narasumber. Iya, baik. Ini nanti ada dari juru bahasa isyarat. Iya. Jadi ini pertanyaan saya. Tapi yang pertama saya mau menceritakan dulu. Jadi saya punya sepupu hamil. Itu peristiwanya terjadi 1 tahun yang lalu sebelum dia melahirkan. Nah, dia hamilnya di kos karena dia datang merantau untuk melanjut kuliah. Waktu itu saya tanya, kenapa perut kamu besar? Katanya saya makan banyak, makanya perut saya besar.
Terus proses berselang waktu lama, ketika saya pulang saya mendengar, oh tiba-tiba dia melahirkan dan terjadinya di dalam WC. Dan tidak ada yang membantu, saya pun tidak bisa membantu karena saya tuli, saya tidak bisa mendengar. Dia melahirkan sendiri. Itu kira-kira jam 7 pagi. Ada yang memberitahu, ayo buka pintunya, ini ada yang sepertinya terjadi sesuatu di dalam kamar. Ketika periksa, ternyata memang dia sudah melahirkan sendiri. Itu 8 atau mungkin 8 atau 7 bulan dia melahirkan. Ternyata kehamilannya ini ditutupi dan tidak pernah datang ke fasilitas kesehatan, USG pun tidak. Setelah itu barulah dibawa ke rumah sakit. Katanya kehamilannya ini normal, anaknya gemuk. Nah, padahal sebelumnya karena kehamilannya ini ditutupi sehingga untuk makanan terkait gizi katanya sangat kurang. Nah, kehamilannya ini ditutupi karena sangat malu dengan keluarga. Nah, saya sebagai sepupunya, saya karena punya hambatan pendengaran agak kesulitan untuk mengedukasi dia juga. Nah, pertanyaan saya berdasarkan cerita tadi, apakah tidak apa-apakah kalau misalnya tidak mendatangi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kehamilan, lalu untuk USG, tapi setelah itu ketika melahirkan normal dan sehat? Nah, ini yang kedua. Apakah teman-teman tuli mungkin bisa mendapatkan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi? Kalau saya dulu pernah di rumah sakit. Tapi ketika datang ke rumah sakit itu informasinya sangat terbatas karena berkaitan dengan akses. Ketika pergi ke rumah sakit, suster tidak bisa membantu, jadi saya pergi bersama dengan keluarga. Jadi mungkin ini teman-teman Kak Tata ataupun dari Dinas Kesehatan mungkin bisa membantu mengedukasi teman-teman dengan hambatan pendengaran agar mungkin bisa mendapatkan hak informasi yang setara dengan teman-teman tanpa hambatan pendengaran atau biasa disebut dengan teman-teman dengar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf Kakak, namanya siapa Kak tadi? Kak Ana. Oke, terima kasih banyak Kakak Ana atas pertanyaannya. Iya, langsung saja Ibu, ini pertanyaan terakhir untuk Kak Ana dan juga Kak Tata begitu ya. Kita ke Ibu Ruth dulu, apakah tidak apa-apa nih melahirkan hamil tapi tidak sehat, dan tadi sudah sedikit diceritakan bagaimana kronologinya. Ya, terima kasih Ana. Yang pertama tentang tidak berkunjung ke puskesmas atau sarana kesehatan, di mana seorang anak dan seorang ibu hamil harus mendapatkan haknya. Kalau dia tidak berkunjung, walaupun kalau dikatakan bahwa anak itu lahir normal dan dia tidak kategori berat badan rendah, satu, wajib diperiksa secara baik. Yang kedua, dia tidak mempunyai imun yang bisa menolong si anak ini dalam kehidupannya. Karena dalam kehamilan ada imunisasi yang harus diterima untuk melindungi anak. Itu untuk kasus yang pertama. Jadi supaya hak anak yang lahir terlihat kasat mata bahwa dia sehat, itu harus diperiksa secara baik. Kemudian ada imunisasi sampai dengan umur SD. Itu harus berusaha untuk dipenuhi karena itu gratis diberikan oleh pemerintah, supaya yang tertunda, yang sudah tidak didapati itu dia akan dapat untuk imun-imun yang setelah anak itu lahir. Untuk pertanyaan kedua, saya kira kalau
teman-teman yang mengalami hambatan pendengaran, kalau ingin mendapatkan informasi tentang reproduksi, boleh melalui perorangan atau kelompok memberikan permohonan ke dinas. Kalau di Dinas Kesehatan Dukcapil, mungkin kita akan komunikasi untuk ada yang menerjemahkan. Jadi kalau di kesehatan, khusus Dinas Kesehatan Dukcapil, kalau masyarakat membutuhkan satu informasi, maka bisa memberikan surat permohonan ke Dinas Kesehatan. Nanti kita harus ada nomor kontak personal yang bisa dikomunikasi oleh Dinas Kesehatan, sehingga kita akan diskusi bagaimana caranya, di tempat mana, kapan waktunya, dan juga kita akan mencari penterjemah. Karena saya pikir kalau ada, saya tidak berpikir tentang jumlah, tapi kalau ada sekelompok kecil saja teman-teman yang masuk dalam kelompok hambatan pendengaran atau disabilitas yang lain, kalau sudah cukup cerdas untuk mendapatkan hak-haknya, kita bisa memberikan itu. Nah, nanti mereka akan menjadi agen perubahan lagi ke teman yang lain, karena cara komunikasinya sudah lebih bagus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi walaupun secara kasat mata anak ini lahir tidak mendapatkan penanganan sebelumnya, tapi dia lahir dengan kondisi sehat, tetap harus diperhatikan kesehatannya, harus dijaga kesehatannya, begitu ya Ibu ya. Lalu juga yang berikut, pertanyaan kedua ke Kak Tata dulu, apakah bisa mengedukasi teman-teman dengan keterbatasan mungkin secara fisik atau mungkin yang tuli dan lain sebagainya, agar bisa mendapatkan edukasi terkait seksual dan juga alat reproduksi? Oke, terima kasih Ana. Jadi ini pertanyaan menarik karena Tenggara sejak tahun 2016 itu sudah berkegiatan dengan teman-teman tuli di Kota Kupang. Kegiatan ini terhenti edukasinya karena COVID waktu itu, dan kita kerjasama juga dengan teman-teman Persani dan beberapa teman-teman disabilitas daksa dan netra yang tergabung di Garamin sekarang saat ini. Jadi nanti akan kami lanjutkan, dan kebetulan beberapa teman-teman Tenggara itu sudah bisa bahasa isyarat sekarang, jadi sudah lebih mudah dan aksesibel dan juga inklusif ya untuk komunikasi dengan teman-teman tuli yang ada di Kota Kupang. Jadi nanti sampai bertemu di Bercerita Kespro berikutnya. Terima kasih. Oke, baik, programnya sangat bagus ya Kak Tata ya, luar biasa sekali ini menjangkau para teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan Ibu ya. Jadi kita bersyukur WHO melakukan ini, mendatangkan teman-teman yang dalam tanda kutip kekurangan pendengaran. Tapi pemerintah provinsi, saya mau beritahu bahwa untuk di Dekranasda provinsi yang mengelola kantinnya teman-teman disabilitas. Ya Ibu Ruth baru bisa terima kasih saja, belum bisa yang lain. Nanti besok mungkin harus belajar supaya kita lebih mengerti tentang bagaimana kebutuhan teman-teman ini. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Tentunya akan dioptimalkan sebisa mungkin begitu ya Ibu ya. Oke, baik, Sinta sudah diinformasikan bahwa waktu kita sudah habis ya, kita sudah di penghujung waktu. Sebenarnya masih banyak yang ingin diperbincangkan, tapi apalah daya kita dibatasi oleh waktu begitu ya. Kita jangan merebut waktu-waktu yang ingin, mungkin ada di antara Bapak Ibu hadirin sekalian punya kegiatan lain, jangan sampai Sinta merebutnya begitu ya. Oke, baik, Sinta ucapkan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita yang cantik, luar biasa, smart ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menambah wawasan dan pengetahuan terkait tentang generasi sehat ya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian perbincangan kita dalam talk show Generasi Sehat, kegiatan ulang tahun WHO ke-75 di Kupang dengan tema Sehat untuk Semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun ya untuk WHO yang ke-75, mudah-mudahan di ulang tahun ini menambah resolusi baru untuk dunia kesehatan di Indonesia, khususnya juga untuk di NTT, bagi masyarakat NTT tentunya. Terima kasih banyak untuk Ibu Ruth, Kakak Via, dan juga Kakak Tata sudah bersama-sama dengan kami. Baik, dengan berakhirnya perbincangan ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, berakhir juga tugas saya dalam talk show Generasi Sehat, kegiatan ulang tahun WHO ke-75 dengan tema Sehat untuk Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua.
Iya, dan selamat sore, sampai kita berjumpa di lain kesempatan. Sayonara untuk kita semua. Oke, baik Ibu, mungkin kita foto dulu. Iya, ini saking cantik-cantiknya narasumber kita, Sinta sampai gugup sendiri gitu ya. Ya, mohon izin kita sesi fotonya 2 kali. Yang pertama boleh di bagian depan saja, Kak. Silakan, mohon izin Ibu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, mohon izin Ibu dan para narasumber yang lain, kita bisa mengambil tempat di bawah. Kita foto bersama dengan para peserta yang hadir. Kepada para peserta bisa merapat ya di bagian depan. Kita sesi foto bersama dengan para narasumber dan moderator kita yang kece sekali hari ini ya, luar biasa. Ini adalah gambaran the power of woman. Iya ya, cewek-cewek semua ini ya hari ini ya, diwarnai oleh cewek-cewek semua. Ayo teman-teman yang lain boleh bergabung, silahkan kita foto bersama. Teman-teman panitia juga silahkan kalau mau bergabung. Mari berikan senyuman dan gaya yang terbaik. Oke, hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih untuk moderator Kak Sinta dan juga para narasumber yang sangat luar biasa. Mohon izin, saya undang teman-teman yang tadi bertanya bisa maju ke depan karena ada sedikit bingkisan ya. Bingkisan dari WHO ya. Mari teman-teman, sekali lagi saya undang yang tadi bertanya bisa maju ke depan. Dan saya minta kesediaan Kak Tata untuk bisa menyerahkan hadiah untuk teman-teman yang tadi bertanya. Ya, satu orang lagi yang tadi. Ada 3 ya, Kak Serly. Kak Serly mana? Silakan boleh mengambil tempat di depan. Oke, kalau tidak ada, mohon izin Kak Tata dan Kak Edit untuk bisa menyerahkan sedikit bingkisan untuk teman-teman yang sudah bertanya ya, sebagai apresiasi untuk teman-teman. Terima kasih karena sudah bertanya dan juga tadi tidak hanya bertanya ya, tapi juga memberikan insight atau saran-saran yang luar biasa. Terima kasih, boleh foto bersama dulu berempat. Ya, setelah ini mohon izin, tadi ada sedikit permintaan untuk teman-teman dari Dinas Kesehatan. Nanti bisa mengambil tempat setelah sesi foto yang ini dulu. Ya, baik, terima kasih Kak Tata, Kak Edi, dan teman-teman yang sudah bertanya. Ya, saya undang teman-teman dari Dinas Kesehatan dan juga mohon izin Ibu Ruth, teman-teman ingin berfoto, boleh mengambil tempat di depan. Mari silakan Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan. Dan mohon izin kami kembali mengundang Ibu Ruth untuk bisa berfoto bersama dengan teman-teman di depan. Ya, teman-teman jangan kemana-mana karena saya masih punya hadiah-hadiah yang menarik tentunya. Jadi silakan bersiap-siap. Bentuk door prize-nya dalam bentuk pertanyaan ya. Jadi jangan kabur dulu ya. Tetap stay di sini karena saya masih punya hadiah yang menarik nih untuk kita semua.
Ya, sedikit informasi untuk kita semua, pada tanggal 7 April tahun 2023 adalah hari jadinya WHO yang ke-75 tahun, di mana pada tahun 1948 negara-negara di seluruh dunia bersatu dan berkomitmen untuk mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama World Health Organization atau kita kenal dengan WHO. Tujuannya yaitu untuk memajukan kesehatan, menjaga keamanan global, serta memberikan pelayanan kepada yang rentan. Nah, hadirin yang terkasih, peringatan ulang tahun ke-75 ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk melihat berbagai keberhasilan dalam bidang kesehatan masyarakat tentunya yang dilakukan oleh WHO dan juga bekerja sama dengan instansi atau sektor-sektor terkait untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat selama 7 dekade terakhir. Kita semua bisa melihat kilas balik dari perjalanan WHO pada pameran multimedia yang telah tersedia. Ya, hadirin yang terkasih, tadi kita sudah mengikuti talk show yang sangat luar biasa dengan pembicaraan dan isu-isu yang cukup menarik ya. Di sini saya mau bagi-bagi hadiah. Jadi terbuka untuk kita semua. Yang tahu jawabannya bisa maju ke depan. Boleh angkat tangan ya, nanti saya persilahkan. Oke? Siap-siap, ada 3 pertanyaan untuk 3 orang yang beruntung. Oke, didengarkan baik-baik ya. Pertanyaan yang pertama, apa tema besar dari perayaan? Oke, itu teman-teman yang di belakang, yang dari yang pakai, ya boleh di depan. Saya tidak lagi melanjutkan pertanyaannya ya, karena pertanyaannya belum selesai tapi sudah ada yang mengangkat tangan ya. Jadi tidak apa-apa, boleh maju di sini. Perkenalkan namanya dan juga dari mana, terus jawabannya apa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Verina. Saya dari Forum Remaja PKBI NTT. Tema besar WHO untuk tahun ini sehat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Kak, nanti hadiahnya boleh diambil ya di teman-teman di meja registrasi. Oke, masih ada 2 pertanyaan terakhir. Sepertinya saya harus di sini ya biar bisa melihat semuanya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 komunitas lokal yang bergabung dalam pameran multimedia. Ada 2 orang nih, ada 2 orang, ada di sana Kakak Nyong yang di belakang dan yang di depan. Atau kakak-kakak panitia yang mana yang lihat? Oke, ya sudah kita ganti ya pertanyaannya. Hangus. Teman-teman panitia boleh bantu saya ya untuk melihat kira-kira siapa yang lebih dulu. Panitia tidak boleh ya. Panitia tidak boleh, oke. Pertanyaannya hangus ya, saya ganti. Sebutkan minimal 3 rangkaian kegiatan di perayaan ke-75 tahun WHO. Kak Barli, ayo silahkan maju ke depan. Minimal 3 ya, minimal 3, harus tepat. Oke, perkenalkan nama saya Barlenova dan saya dari Komunitas Tuli Kupang, dan 3 rangkaian untuk acara WHO ini adalah lomba menggambar, talk show, dan jalan sehat, Chef Dede. Kemarin bincang di balik layar WHO, dan bincang kedua ini adalah bincang generasi sehat. Terima kasih Kak Barli, silakan mengambil hadiahnya di teman-teman di meja registrasi ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa arti sehat bagi kamu? Oke, ada yang mau angkat tangan tapi ragu-ragu ya. Oke, silakan perkenalkan nama terus dari mana? Halo semua, perkenalkan saya Thalia dari Forum Remaja PKBI. Arti sehat menurut saya adalah saya sehat, semua sehat, dan saya bisa membantu orang lain untuk tetap sehat. Terima kasih, sangat simpel dan bermakna ya sebenarnya. Oke, jadi untuk kita semua nanti bisa
memberikan jejaknya di bagian dekat meja registrasi. Di situ ada booth atau backdrop yang teman-teman bisa tulis di situ apa arti sehat bagi ketong semua ya, bagi kita masing-masing. Jangan lupa ditinggalkan jejaknya di sana. Ya, baik hadirin yang terkasih, tidak terasa seluruh rangkaian acara kita pada hari ini sudah kita laksanakan dengan sangat luar biasa, dan tentunya saya sangat berharap kita semua memperoleh insight-insight baru, terutama dari tadi pembicaraan terkait dengan apa sih itu Bright Generation, generasi sehat itu apa sih, dan semoga kita semua pulang dari sini bisa melakukan atau menerapkan apa yang tadi sudah kita bincang-bincang, dan semoga kita semua menjadi generasi sehat menuju Indonesia sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia khususnya dan di Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri, saya ingin menginformasikan untuk kita semua, selepas dari ini acara kita belum selesai ya, masih tetap ada pameran multimedia yang teman-teman semua bisa menikmati sampai dengan nanti malam, dan juga pada pukul 6 sore akan ada live musik yang akan diisi oleh teman-teman musisi lokal di Kota Kupang. Jadi pastikan tidak terlewatkan, pastikan kita semua hadir, dan silakan menikmati pameran yang telah tersedia. Jangan lupa juga nanti di-share di Instagramnya kita masing-masing. Jangan lupa di-mention ke WHO dan juga Skolmus Enterprise ya. Dan kita akan berjumpa lagi di esok hari, akan ada perlombaan menggambar dan juga dongeng sehat, dongeng keluarga sehat. Jadi jangan lupa untuk ajak teman-teman, ajak keluarganya, ajak adik, ajak kakaknya biar bisa bergabung ya. Acaranya mulai di siang hari nanti ya teman-teman. Jadi selepas bergereja untuk teman-teman yang Kristiani, setelah itu bisa bergabung nih di Lipo Plaza. Tentunya acaranya gratis, terbuka untuk kita semua. Dan juga bagi teman-teman pengunjung Lipo Plaza yang ada saat ini, sekali lagi kita akan bertemu di esok hari, dan acara kita belum selesai nanti sampai malam di pukul 7 malam nanti. Sedikit informasi untuk kita semua. Di sini ada yang namanya kompetisi beta sehat dan kreatif. Ya, jadi teman-teman batas uploadnya ini di besok hari pada pukul 4 sore. Jangan lupa untuk terlibat. Ada beberapa tema yang bisa dipilih. Salah satu saja ya dari ketiga tema yang diberikan. Teman-teman bisa membuat video yang kreatif dalam durasi waktu 15-30 detik. Ya, teman-teman bisa memilih, ada tema sehari bersama WHO 75, terus ada juga oleh-oleh dari WHO 75, dan ada satu tema yang bisa teman-teman cek di Instagramnya Skolmus Enterprise. Dan jangan lupa di-upload ke Reels-nya dalam bentuk video, jangan lupa disertakan caption-caption yang menarik, dan kuncinya harus informatif ya. Jangan lupa di-mention ke WHO Indonesia, Skolmus Enterprise, dan satu lagi biar bisa dinilai, jangan lupa akunnya harus dibuka, jangan di privat ya. Kalau di privat kayaknya tidak bisa dinilai ya. Oke, jadi jangan lupa diramaikan, batasnya sampai besok di jam 4 sore. Ya, akhir kata tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Nanti silahkan menikmati makanan yang telah disediakan oleh teman-teman panitia gratis. Silahkan diambil dan dinikmati sambil menikmati pameran multimedia yang ada dan menunggu live musik di tepat pukul 6 sore sampai dengan jam 7 malam. Akhir kata, karena tadi saya bukanya dengan pantun, maka saya akan menutup dengan pantun ya. Pantunnya sudah sering sekali kita dengar. Bunyinya seperti ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhirnya saya Ivana Jubliana pamit undur diri mewakili WHO dan Skolmus. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, semua sehat, sehat untuk semua. Terima kasih.